Dibantai habis oleh Australia dan balas dendam lawan Bahrain, timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut Kluivert yang harus takluk di laga tandang melawan Australia dengan skor yang mencolok, padahal kita berhasil menahan imbang pada leg pertama. Garuda langsung tampil terbuka di menit awal babak pertama, namun sayang permainan rapih dari Australia mampu memporak-porandakan pertahanan timnas. Sebenarnya kita memiliki peluang di menit awal lewat sundulan Jay Eat-Jess dan mendapat penalti yang belum bisa dimaksimalkan oleh Kevin Dix. Hal ini yang menjadikan mental para pemain sedikit menurun, padahal jika saja peluang emas itu bisa dikonversikan menjadi gol, setidaknya para pemain bisa lebih percaya diri. Bermain menyerang melawan tim sekelas Australia sebagai langganan Piala Dunia, jelas ini adalah sebuah kesalahan dan terlalu gegabah. Meskipun keseluruhan kita berhasil unggul lewat penguasaan bola, namun para pemain lawan yang berada di second line bisa merubah untuk membangun serangan yang mematikan. Bukan tanpa perlawanan, sebenarnya kita memiliki banyak peluang dan beberapa kali merepotkan pertahanan Australia. Namun penampilan Matty Ryan sangat disiplin dan banyak melakukan save krusial di laga ini. Dan satu hal yang perlu di-highlight adalah 2 gol dari Australia terjadi lewat bola set piece. Ini adalah PR bagi tim pelatih. Selain debut dari tim kepelatihan, pertandingan ini pun menjadi momen debut bagi para pemain yang baru bergabung. Dean James dan Ole Romani yang langsung diturunkan di babak pertama. Memang bukan hal yang mudah untuk laga debut, namun Romani mampu bermain cukup baik dengan beberapa kali peluang dan satu yang berhasil dijadikan gol. Kekecewaan para fans langsung memuncak, sosial media langsung ramai dengan berbagai tanggapan, dan di dalam stadion pun, para fans yang melakukan away day terdengar seruan nama Sintayong yang terus menggema. Jika dari kalian apa komentar soal debut dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan? Coba kita diskusi di kolom komentar. Pulang ke Indonesia untuk pertandingan home melawan Bahrain. Dengan atmosfer yang begitu tinggi, antusias para fans yang sangat menantikan pertandingan ini disebabkan bumbu menarik soal leg pertama yang dimana terdapat keputusan kontroversial. Ditambah target kemenangan yang wajib diraih untuk tetap bisa bersaing di papan klasemen. Dan akhirnya 3 poin berhasil diamankan sekaligus memulangkan Bahrain tanpa hasil apapun. Permainan yang disiplin menjadi kunci di pertandingan ini. Lini bertahan timnas patut diapresiasi. Para pemain bermain dengan baik dari segala lini, sekaligus membawa kemenangan pertama untuk Patrick Kluivert. Beberapa momen yang harus di-highlight. Yang pertama, debut dari Joy Pelupessy yang sangat baik, membuktikan bahwa dia adalah gelandang nomor 6 yang sangat elegan. Yang kedua adalah Ole Romani yang mencetak gol keduanya untuk timnas dari 2 pertandingan pertamanya. Inilah yang kita tunggu dari dulu, striker tajam yang kita rindukan. Bukan hanya itu, 3 pemain bertahan yang sangat solid, Jay Eat-Jess, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang terus berjibaku mengamankan pertahanan. Di pertandingan ini, kedua tim sangat kebingungan pada 15 menit pertama. Namun di pertengahan babak pertama, kedua tim meningkatkan intensitas. Hasilnya pertandingan berjalan dengan baik dan seru. Inilah kemenangan kedua bagi timnas Indonesia di turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hasil semua pertandingan di grup ini, membuat kita harus turun ke posisi 4 klasemen. Namun kita masih memiliki chance ketika menjamu China di pertandingan selanjutnya. Jepang yang sudah otomatis lolos ke Piala Dunia dan Australia yang terus mengikuti posisi kedua. Dengan ini, hal yang realistis adalah kita harus mengamankan posisi 3 di akhir turnamen. Mengenai debut dari pelatih yang menahkodai timnas, ternyata memang sulit untuk memberi kemenangan di pertandingan pertamanya. Seperti halnya Luis Mia yang kalah di pertandingan pertamanya melawan Myanmar, atau Simon McManamy yang sama-sama kalah melawan Myanmar pada debutnya. Begitu juga dari Sintayong yang kalah lawan Oman pada saat pertama menjadi juru taktik Garuda.
Dan dari ketiga pelatih ini, satu di antaranya bisa memberikan dampak meyakinkan bagi perkembangan timnas. Jika Kluivert bisa memaksimalkan kesempatan, bukan tidak mungkin ia akan bisa lebih baik dengan syarat konsisten. So, untuk saat ini kita harus saling support untuk mencapai impian kita semua, yaitu bisa lolos ke Piala Dunia. Meski tidak mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin. Siapa nih yang udah ngebayangin lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di kompetisi terbesar dunia? Tapi sebelum itu, boleh dong diklik subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Dengan 2 pertandingan ini, modal dan kesempatan kita semakin tipis untuk bisa mengumpulkan poin maksimal. Kita memiliki sisa laga yaitu menjamu China pada laga home dan bertandang ke Jepang di pertandingan terakhir. Kita masih punya chance untuk pertandingan melawan Cina karena bermain di hadapan supporter sendiri meskipun bukan hal yang mudah. Namun setidaknya ini adalah laga harapan yang kita miliki karena sudah jelas melawan Jepang kita sulit untuk mencuri poin. Tim pelatih akan mendapat waktu lagi untuk bisa terus evaluasi dan berbenah, menambah amunisi dan memanfaatkan sisa laga dengan baik adalah fokus utama kita selanjutnya. Jika hal ini memang sulit, setidaknya minimal kita harus bisa mengamankan posisi 3 untuk bisa melaju kembali di ronde selanjutnya. Apakah bisa Garuda memaksimalkan sisa laga dan apakah yang akan terjadi di kualifikasi Piala Dunia ini? Segala sesuatu masih bisa terjadi jika bisa bermain lebih baik. Di awal kualifikasi kita memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ternyata PSSI mengatakan hal sebaliknya, bahwa target kita di Piala Dunia 2030. Mana yang sebenarnya menjadi fokus utama? Padahal jika kita lebih bisa memanfaatkan laga dari awal, bukan tidak mungkin mimpi kita semakin dekat. Jika memang bisa, mengapa tidak bisa dimaksimalkan? Ataukah kita harus menurunkan ekspektasi? Apapun yang terjadi pada hasil kualifikasi timnas Indonesia, kita harus tetap apresiasi perjuangan para pemain, karena kita bisa melaju sejauh ini adalah hal yang tak pernah terduga. Bahkan penikmat sepak bola di ASEAN pun kaget dengan pencapaian Garuda sejauh ini. So, mari kita fokus kembali pada sisa laga selanjutnya. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel baru ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, bisa kalian koreksi atau diskusi di kolom komentar. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!